Jadi saya mengucapkan sekali lagi ya selamat datang di webinarnya dari teman-teman dari rekan kita ya dari MSI ya, yang mana selama presentasi ini saya pengen memberikan beberapa insight ya related fitur-fitur apa serta beberapa insight buat teman-teman sendiri untuk menjalankan atau mengoperate aplikasi teman-teman secara aman, cepat, dan bagaimana kita operation day 2-nya itu lebih baik ya, lebih cepat dan lebih mudah ya dalam satu single pane of glass dan sebagainya. Dimana saya mau bilang pertama itu adalah dari konteks apa organisasi sekarang ini yang dioperasikan ya, kita mempunyai namanya State of Application Strategy Report yang sebentar lagi sebenarnya mau dirilis ya. Sementara ini belum kita rilis, tapi dalam tahun ini akan segera kita rilis. Tapi dari insight yang kita lakukan, kita itu menginterview sekitar 1.500 company ya di seluruh dunia yang kita prospek gitu ya. Kemudian meresultkan ini hasilnya. 88% dari organisasi mereka mengatakan bahwa mereka mengoperasikan legacy dan modern application architecture. Ya. Kita mengatakan bahwa legacy application architecture ini adalah monolitik ya. Akan menjadi sangat berbeda dengan trending sekarang, which is modern application itu konsepnya adalah mengikuti konsep microservices. Jadi aplikasi ini akan dipecah-pecah menjadi services kecil, yang setiap services kecil ini akan running di satu environment proses yang berbeda. Ya. Dan kemudian antara proses dan proses yang lainnya, ini akan saling terkoneksi ya, dengan menggunakan API call atau apapun itu ya, yang bisa dipakai. Sekarang mungkin yang paling trending adalah gRPC ya, antara satu proses dan proses yang lain. Dan dari 70%, ya, 70% dari company yang kita interview itu mengoperasikan mode multi cloud, ya, mengoperasikan mode multi cloud. Adaptation ini serta progression menuju public cloud atau multi cloud atau private cloud atau bahkan edges yang kita punya itu mengintroduce beberapa hal yang mungkin akan jadi challenging ya, sangat berat, lama, ya. Keberatan-keberatan ini saya tunjukkan di depan ini sebenarnya. Salah satunya ya, ini salah tiganya. Ini saya tunjukkan. Kenapa menjadi sangat berat? Jadi bayangin seperti ini ya. Kita punya satu public cloud, punya satu private cloud. Ya. Kemudian muncul ya, kita misalkan mau memakai public cloud atau hyperscaler yang lain. Ya. Saya bayangin teman-teman, bagaimana cara mengkonfigurasinya. Teman-teman bisa lihat kan, GCP sendiri, ya kan, Azure sendiri, AWS sendiri, private cloud sendiri, ya, branch customer edge itu sendiri. Dan setiap persona yang mengoperasikan ini pasti memiliki toolset yang berbeda-beda. Application developer pasti punya toolset yang berbeda dengan NetOps yang berbeda. Ya. Kemudian bagaimana cara mengintegrasikannya? Wah, itu sangat challenging, teman-teman. Teman-teman cuma bisa bayangin dengan gambar ini ya. Bayangin dengan gambar ini. Kan menjadi sangat challenge. Sangat challenging. Ya. Kemudian saya tambahin lagi dengan visibility-nya. Bagaimana cara mengkolek matriksnya setiap area atau segmentasi ini, kemudian menaruhnya dalam satu dashboard yang cantik dan manis, yang enak kita lihat. Teman-teman akan membutuhkan correlation tool ya, membutuhkan data science, membutuhkan big data, in case it is necessary, membutuhkan mediation tool untuk melakukan normalisasi dan kawan-kawan. Ya. Matrix ini mungkin berbeda-beda. Apa yang dibutuhkan oleh teman-teman app DevOps, kemudian NetOps sama SecOps, mungkin berbeda matriksnya. Teman-teman bisa bayangin ya, kalau toolsetnya untuk mendevelop ini akan menjadi challenging. Ya, itu visibility-nya. Kemudian enforcement-nya. Contoh ini ceritanya. Biasanya agility atau kecepatan teman-teman aplikasi untuk roll out aplikasi biasanya cukup cepat biasanya. Fase testing, staging, roll out ke production, versi 1, versi 2, testing, production. Setiap rilisnya dia tentu membutuhkan mekanisme untuk apa? Untuk application service-nya itu. Security-nya bagaimana, deployment kayak gimana. Nah, kecepatan ini ya, orang security itu biasanya membutuhkan assessment yang lebih lama daripada kecepatan untuk merilis produk biasanya. Lebih lama. Nah, ini membuat suatu hal menjadi timpang. Ya. Cepat mana nih antara satu dengan yang lainnya? Nah, agility-nya berbeda. Nah, F5, kita kemarin itu melaunching satu distributed cloud platform dan services kemarin ya, tanggal berapa? 17 ya. Sekarang tanggal 17, tanggal 16. Tanggal 16 kemarin itu kita melaunching satu portofolio baru produk F5 yang kita sebut sebagai distributed cloud services ya.
which is ini adalah SaaS model teman-teman, tapi bisa mix antara edges, kemudian public cloud. Kita akan menjadi agnostik terhadap di mana ya compute-nya atau lokasinya dari aplikasi ini berada. Ya. Fitur yang akan kita tawarkan di sana sebenarnya ada 3 use case untuk sementara. Ya. WAAP, ya. Kemudian multi-cloud dan distributed networking. Kemudian yang ketiga adalah edge compute. Ya. Saya bergerak dari sini. Kalau saya bilang WAAP, teman-teman mungkin fokusnya, ya, namanya WAAP itu singkatan dari apa? Web Application dan API Protection. Tapi di dalam F5, ya, kita tidak cuma menyediakan itu. Ketika teman-teman memakai WAAP-nya F5, teman-teman akan mendapatkan bot protection dan juga DDoS protection. Ya. Bot protection itu teman-teman kita mendapatkannya teknologi dari Shape Technology, Shape Security yang kita akuisisi. Shape Technology ini adalah salah satu world class yang sekarang itu sangat fokus terhadap bot, malicious bot dan kawan-kawan. Kalau teman-teman pernah dengar credential stuffing ya, credential stuffing gitu. Pernah dengar saya pikir kalau teman-teman praktisi SecOps pasti pernah dengar tuh, credential stuffing. Nah, kata ini di corner ya, dibuat booming kan oleh siapa? Oleh pendirinya Shape Security. Ya, pendirinya Shape Security dulu bekerja di Ministry of Defense di Pentagon sebenarnya, kemudian dia keluar, kemudian create company yang bernama Shape Security. Nah, Shape Security itu diakui sama F5. Kemudian platform security ini diintegrasikan dengan distributed cloud platform F5 bersama teknologi above kita yang punya. Ya, diintegrasikan including DDoS, kemudian API, security, dan kawan-kawan untuk membuat satu unique portofolio WAAP yang kita tawarkan. Ini adalah WAAP yang kemarin kita juga launching ya, launching di event yang kemarin sebenarnya WAAP-nya yang distributed cloud WAAP service-nya F5, ya, which is itu dalam bentuk SaaS. Ya. Nanti akan saya coba kasih sedikit live demo in case waktu itu necessary bisa kita dapatkan. Kemudian ada multi-cloud. Multi-cloud ini adalah distributed networking, itu kita meng-create seakan-akan satu network yang besar dari distributed compute sama aplikasi dan cloud yang terdistribusi dari teman-teman. Jadi seperti SD-WAN. Tapi teman-teman di konteksnya F5 distributed cloud ini, teman-teman akan melihat bahwa SD-WAN it looks like not necessary anymore gitu ya. Ya, padahal sebenarnya underlay of it ada SD-WAN-nya juga. Cuma teman-teman tidak perlu dipusingkan nih. Makanya kita sebut application level networking. Teman-teman fokus di networking-nya aja. SD-WAN-nya, security-nya, IPsec-nya, teman-teman nggak perlu memikirkan itu. Itu semua dipikirkan sudah dalam bentuk yang jadi. Sudah secure. Itu yang ada di ini. Kemudian, edge compute. Teman-teman bisa bayangin, kalau teman-teman mempunyai satu compute yang masif terdistribusi, teman-teman akan menjadikan ini dalam satu cluster Kubernetes yang besar. Bagaimana teman-teman cara melakukannya? Challenging pastinya ya. Ya kan? Satu compute-nya di rumah saya, satu compute-nya di rumahnya Mbak Vincent, satu compute-nya di rumahnya Pak Ade, gitu. Satu compute-nya di rumahnya teman-teman sendiri, satu compute-nya ada di publik, itu tersebar. Tapi teman-teman berkehendak untuk menjadikan itu menjadi satu cluster besar Kubernetes tanpa meng-create silo-silo cluster Kubernetes. Bagaimana cara melakukannya? Dengan distributed cloud service-nya Eva.